menurut aku tuh kan namanya kita cerai itu kenapa? Karena ada sesuatu hal yang kita satu sama ya kita namanya nggak cocok itu wajar. Maksudnya nggak cocoknya dalam arti bener-bener udah nggak bisa ditoleransi. Ya, bukan masalah kalau semua rumah tangga itu nggak cocok, wajar. Sampai ada yang aku sih salut sampai orang bertahan sampai 15 tahun pernikahan, puluhan tahun dan akhirnya suaminya bisa balik, ya itu grace of God sih. Tapi kayak aku nggak bisa, aku bilang Tuhan maaf ya kalau aku sampai harus pisah karena aku nggak sanggup, karena aku masih manusia nih, masih hidup sama daging, masih punya ego. Pembicaraannya gara-gara ini YouTube-nya Shelin doang loh. Saya ini open semua loh. Ini nggak pernah sampai di sono mau bayar saya mahal pun nggak pernah ini open masuk loh. di TV mana-mana dibongkar semua. Yang ini nggak pernah saya bongkar loh. Dia tuh sendiri nggak ada kan? Lagi nih di my YouTube channel La Vita e Bella with Selin Evangelista. Well guys, hari ini aku lagi di apartemen, lagi meluangkan waktu untuk anak-anak karena kebetulan nanti aku syutingnya agak sore. Jadi dari pagi sampai sekarang kita sama anak-anak terus. Well guys, sekarang hari ini tuh aku janjian sama temen aku. Nah, temen aku mau datang ke sini, siapa sih kira-kira? What is this? Kan. Ini kayaknya ada yang datang nih, Cio. Who's that? Knocking the door. Come on. Halo, apa kabar? Ini cuma berdua di sini, anaknya kok nggak dibawa? Oh, soalnya kalau anak datang kontraknya bertambah Bu ya, jadi ya begitu. Ya, kita disuruh di sini berdiri doang, apa suruh masuk? Oh ya masuk, oh ya. Lu pernah ke Korea bareng Putri? Pernah Dulu malah 3 kali ya? awal sama Beb juga ya? Ya kita lagi Pacaran. rahasia itu Kok rahasia sih? kan belum boleh publik. Tahu nggak ya? Ya, gue jadi ini deh, jadi tuh nyombe deh. Gara-gara dia bilang nanti kalau sampai sana, lu pokoknya sama siapapun keluarga gue nggak boleh ngomong kalau lu itu pacar gue. Gitu dia ngomongnya gitu kan. Terus udah gitu gue bilang Kenapa kok nggak boleh ngomong gitu? karena takut keluarga tahu kan kita backstreet. Bapak mamanya nggak setuju, papa mama gue nggak setuju. Oh gitu? Awalnya Serius? gitu. Kenapa nggak setuju? Kalau papa mamanya reasonnya adalah ini istri ini perempuan ini tuh udah punya anak, kan paling anti Di dong. Korea nggak boleh kayak gitu? Itu nggak kan boleh, nggak boleh, cuma tapi- namanya orang tua kan kalau dibilang kolot enggak ya enggak, cuman kan anakku bukannya yang nggak punya tampang, bukannya nggak punya duit kok. Bisa dong cari yang single dong. Kenapa harus yang punya Kenapa nggak anak? cari yang single dan harus Korea? Kan memang orang Korea tuh lebih suka Korea sama Korea. Kayak gitu. Jadi kenapa nggak orang Korea? Terus udah gitu. Budayanya begitu. Terus ini punya temen lu lagi. Temen satu member. Kan? Boyband, Lu sama zaman dulu member 3 boyband. orang. Aku, Ferdinand, Irwan, Chandra, bertiga. Iya, terus bertiga tuh boyband. Masalahnya jadi awal mulanya lu itu, gue pikir selama ini tuh bercandaan lu doang gitu. no, oh ya, Iya, bener dari dia nanya. Enggak, ini tuh selama ini tuh bercandaan si Li doang. Kalau misalnya tuh gue tuh pembinor gitu. Bener dong. Saya sebagai ketua pembinor nasional Indonesia. Pembinor adalah perebut bini orang. Ya oke, tapi saya selalu bilang harus punya aturan. Aturannya apa? Tidak boleh merebut istri atau suami orang ketika dia masih berhubungan, masih secara surat belum divorce, kita pun nggak boleh rebut. Nah, ini kan judulnya kan pembinor artinya belum divorce dong. Dia sebenarnya udah divorce, tapi orang terlihat di luar sana, netizen lihat dia seolah-olah belum cerai tapi aku rebut. Jadi ceritanya gini, gua dibilang udah divorce secara surat belum keluar. Dari situ aku sama dia sebenarnya dekat, dan dia waktu sama aku dia nanya, kita jadian yuk. Gitu. Aku bilang malah nggak mau. Dia yang nolak. Tapi lu kondisinya rumah tangga lu sudah Udah nggak tinggal bareng. Sebenarnya gini, sebelum ada dia pun gua udah berantakan. Sorry, kalau boleh gue tanya, lu berhubungan rumah tangga itu sebelumnya udah berapa lama? Udah berapa tahun sama suami yang sebelumnya? 6 tahun. 6 tahun. Di tahun keberapa lu hubungan rumah tangga lu tuh mulai? Sebenarnya jadi awal pernikahan gua baru nikah 6 bulan setelah pernikahan gua tuh udah berantakan sebetulnya. 6 bulan? 6 bulan. Cepet banget, Wak. Iya tuh dia 6 bulan, tapi kan ya namanya
Siapa Bu? sih rumah tangga yang mau Lapar ya? berantakan? Nggak ada. Orang tua nggak boleh, agama pun nggak mengizinkan dong, nggak ada yang boleh. Akhirnya aku bilang, ya udahlah, coba aku pertahanin. Mulailah dengan married counseling segala macem. Kan aku di sebuah gereja aku married counseling, berusaha untuk berbaikan lah intinya. Tapi setelah kayak gitu punya anak lagi, tapi nggak. Ternyata Punya itu- anak kedua gara-gara pengen memperbaiki hubungan nggak sebenarnya? Iya, tapi nggak ada solusi sebenarnya. Oh iya, tapi gini loh, kalau gue tuh punya dari awal lu pacaran, apa dia berubah menjadi pribadi yang lain atau enggak? Jadi gini, kalau menurut aku perubahan ketika orang married, setelah married dan sebelum married itu wajar. Perubahan kalau cuma dikit-dikit itu wajar. Tapi menurut aku bukan hanya perubahan, tapi kenapa tidak ada kemajuan untuk mau memperbaiki gitu. Dari situ makanya ya mungkin dari aku kok begini. Sedangkan masalah keuangan ya udahlah, aku udah nggak masalahin. Lu Nggak semua bisa. yang support. Karena semua Masalah keuangan harus Enggak kita dulu. Enggak, ini lagi curhat Lili, sabar. Jadi emosi. Cheers. Zaman Minum dulu, air putih. zaman dulu kayaknya nggak masalah, sekarang masalah banget ya. Aku pinjam 100.000 aja ditagih. Oh gitu ya dong. Kan beda, lakinya Beda. beda. Lakinya kalau yang ini banyak, ya kan? Jadi harus ditagih. Apanya yang banyak, ceweknya enggak. Oh iya. Jadi ya pokoknya dari singkat cerita, kok menurut aku tuh kan namanya kita cerai itu kenapa? Karena ada sesuatu hal yang kita satu sama ya kita namanya Kurang nggak cocok itu wajar. Ya. Maksudnya nggak cocoknya dalam arti bener-bener udah nggak bisa ditoleransi. Ya udah nggak Bukan bisa masalah perbaiki. kalau semua rumah tangga itu nggak cocok, wajar. Sampai ada yang aku sih salut sampai orang bertahan sampai 15 tahun pernikahan, Puluhan tahun. puluhan tahun dan akhirnya suaminya bisa balik, ya itu grace of God sih. Tapi kayak aku nggak bisa, aku bilang Tuhan maaf ya kalau aku sampai harus pisah karena aku nggak sanggup, karena aku masih manusia nih, masih hidup Punya sama ego. daging, masih punya ego. Maksudnya ya aku nggak sanggup kalau kayak gini, dan dia nantangin waktu itu, coba aja kalau lu bisa gitu. Ya itu udah langsung. Tapi lu udah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga lo berarti? Udah, karena Sorry ya, ini kita ngomongin masalah perceraian rumah tangga dulu. Nggak apa-apa. Soalnya kan gue kondisinya begini, gue butuh banyak sharing. Iya, membahas Jadi, perceraian depan suami yang baru ya. Oke, nggak apa-apa, lanjut nggak apa-apa. Saya mau main. kan udah nggak masalah. Oh, justru saya pingin ini Kan membahas kalau nggak sama apa-apa. teman kita harus open. Enggak nih, soalnya gue lagi sharing karena kondisinya juga kan. Ya makanya Oh, saya iya. tadi diem karena itu sih. Jadi sebenarnya kebetulan memang itu ada satu kesalahan, namanya kalau udah diambang titik kita mau pisah itu, terus ada orang lain, itu sebenarnya itu salah. Salah dalam arti adalah kita jadi ya udah nggak ada jiwa untuk mempertahankannya lagi gitu loh. Sebenarnya salah karena akhirnya aku nggak mau berusaha lagi untuk berbaikan sama dia, karena aku bilang kayaknya udah give up deh, dan lu udah nantang gue. Ya udah, singkat cerita aku bilang ya udah aku gugat dia sok, dan itu yang tambah bikin aku panas. Kenapa? Dia sok, aku gugat, dia pura-pura kayak naik banding. Dari tadi kan omongin masalah itu. Saya ini sebagai host yang di TV Sono sering baca berita ibu nih ya. Cuman beritanya belum kelar, belum jelas. Soalnya semuanya nanya alasannya apa Nggak sebenarnya. boleh gitu, dia emang harus menutup diri dulu. Loh ya nggak apa-apa, tapi kan ini kan kita sharing Oh, iya. Bener-bener antar juga. teman, bukan Kan TV gue juga Sono, nggak jadi nggak apa-apa tahu. dong. Bener juga. Jadi sebenarnya apa sih? Ya gini, lu Soalnya kan dia kan lu terbuka cerita ke gue Iya. juga mungkin gak bisa terbuka cerita. Oh, ibu, untung cewek lo kalau cowok. Cheers Jadi dulu. Kalau lu kan masalahnya udah berlarut kan, ya udah jauh lah. Udah lu 2015 lewatin. ya, berarti 6 tahun. Udah 6 tahun yang lalu gitu. Kalau gue kan lagi anget. Jadi ibu kan masih hangat, tapi ya gak apa-apa kan sharing antar teman aja, gimana. Gini loh, kalau emang seperti yang lo bilang tadi ya, dalam rumah tangga tuh kita pasti ada sebuah masalah tuh pasti ada. Pasti 100%. Sekarang kan yang gue percaya adalah hidup ini tuh tentang 10% apa yang terjadi di dalamnya, dan 90% bagaimana cara kita menghadapi dan menyikapinya aja gitu. Guru biologi nih. Jadi kalau buat gue semua pasti ada masalahnya. Gue mau sendiri ada masalahnya, gue mau berdua ada masalahnya, bertiga, berlima, Yes, semua pasti ada betul. masalahnya. Sekarang masalah yang gue lewati ini bukan cuma sekali ini gitu. Emang sudah ada masalah ini, sudah sering berlarut gitu dari sebelum-sebelumnya. Tentang komunikasi, susahnya untuk berkomunikasi sama dia gitu, karena dia orang yang sangat introvert sekali gitu. Dan dia berbeda ya. Gue pacaran sama dia itu 3 bulan gue pacaran sama dia. Waktunya cepet banget. Cepet banget, tok.
tiba-tiba langsung tunangan, tiba-tiba langsung nikah gitu. Cepet banget tuh 3 bulan Bu. doang. Buset, gua aja masih Cepet setahun Bu. Cepet banget itu prosesnya, cepet banget gitu. Karena waktu itu kan gunjang ganjing Yes. gosip gue gitu, dibilang gini-gini. Dan gue pada saat itu gue dipecat karena difitnah. Nah, dari kerjaan gue, iya maksudnya gue difitnah karena mungkin banyak haters kali ya. Yes. Jadi lu udah bad image lo, gue keluarin aja deh gini gitu. Akhirnya tapi Gara-gara dia lu mungkin merasa dikabarkan. bertanggung jawab akan itu gitu. Oh, Makanya gara-gara lu dia, dikabarkan mau cerai itu ya? oh bukan. Bukan, Bilang guys. dulu pas Yang gue lagi enggak. pacaran. Oh, Enggak. waktu mana? Sorry. Jadi Shirley menganggap karena itu makanya dia mau nikahin gitu. Enggak, emang begitu Oh, omongannya. Oh. Enggak, bukan jadi karena dia mungkin merasa gue harus bertanggung jawab pas sebagai seorang laki-laki. Gue akuin dia orang yang baik. Dia laki-laki yang bertanggung jawab secara materi, mungkin kurang secara moral dan moral gitu, ngerti nggak? Iya, nah. Jadi kadang kita merasa gini Lia, lu kan punya duit banyak, lu ganteng. Enggak, aku nggak punya. Lu Jangan gitu pernah nanti. merasa- Nggak, ini gue kasih nasihat Iya, iya. lu. Hmm. Jangan pernah merasa yang penting gue kasih duit aja. No, aku Yang nggak penting gua pernah. kasih duit, jangan. Soalnya Lu harus gini. bisa hargain perasaan perempuan itu. Aku pengen tanya juga sama Shirley juga, memang berarti secara materi terpenuhi, Beb. Ya berarti secara material nggak ada. komunikasi. Tapi Oh, nggak ada moral- masalah ekonomi, nggak ada Oh. masalah ekonomi. Cuma Tapi susah. mengayomi Gimana nggak? caranya? Tipikal Lu yang kalau- mengayomi nggak? Ya kalau apapun yang lu lihat di sosmed itu semua konten kan. Oh iya. Apapun iya. yang lu lihat di Banyak. mata lo pasti lu lihatnya di sosmed karena lu nggak lihat secara langsung. Enggak, karena gini, karena menurut aku sama halnya kayak aku kan kenapa aku pernah divorce dan aku akhirnya menikah dan aku sekarang pun aku sama dia juga sama lagi memperjuangkan pernikahan ini. Kenapa? Nggak ada satu manusia di muka bumi ini yang pernikahannya sampai puluhan tahun pun nggak Sama. berjuang. Sebenarnya pasangan suami istri di luar sana hampir 98% itu komunikasi berantakan. Oh iya. Menurut aku. Kenapa? Karena awalnya teman aku nih yang baru married ngomong, lah kan gampang, lu tinggal ngomong aja. Kalau lu nggak suka lu ngomong. It's not easy like that. Kalau kamu sudah sampai tahun ketiga pernikahan, ketika lu lagi berantem ya udahlah daripada lu ribut, lu mendingan gue iyain aja ya Iya, kan. iya. Padahal belum tentu selesai. Akhirnya lu merugi karena lu tidak menyampaikan apa yang lu ingin Tapi sampaikan. masalahnya gitu. kalau lu pengen sampein berantem juga nggak? Berantem lagi, merugi lagi. Akhirnya Iya. males kan? Iya bener. Tapi setelah gue pelajarin pernikahan gue sampai ke sekarang, gue bertahan ke pernikahan itu, ternyata menurut gue pernah sih sama dia sampai ngomong gini, aku pernah sih nyoba kayak lu gara-gara lu bukan cheating tapi kan namanya cowok Enggak, kan waktu itu ada sebelum lah. nikah, sebelum nikah. Ya Jangan- istilahnya kayak gitu, Iya. maksudnya kayak chatting sama cewek. Terus gue bilang, Kak Rofi, ini mahal loh. Ini mahal. Bener, Pembicaraannya. beneran gara-gara ini YouTube-nya Shelin doang loh. Saya ini open Ini semua mahal loh. loh. Ini nggak pernah Pembicaraannya. sampai Aduh. di sono mau bayar saya mahal pun Ini nggak habis pernah gini open masuk loh. di TV mana-mana, dibongkar semua. Yang ini nggak pernah saya bongkar loh. di YouTube sendiri nggak ada kan? Jadi dia pernah, maksudnya dia kayak begitu, aku pengen balas dendam, aku pengen cari cowok lain, mencoba. Ya udah gue cari terus gue pergi gitu kan. Ternyata setelah ini udah deket nih sama cowok ini, deket 2016 banget. ya, Iya udah 2016. deket terus aku bilang gini, anjrit. Ketika gue deket sama cowok itu gue selalu melihat di compare secara ekonomi, secara kalau masalah ganteng itu kan masalah kita pandangan kita itu setiap orang berbeda tapi nggak jelek. Aku bilang nggak jelek, pokoknya di bawah masih oke. Pokoknya secara the whole it's okay. Terus tiba-tiba aku selalu compare sama dia, anjir kayaknya gue nggak bisa deh balik lagi ya gitu. Aku bilang gini, akhirnya dari situ aku menarik kesimpulan, meskipun gue nantinya mau ganti-ganti pasangan, intinya gue akan menyesuaikan lagi dan gue akan capek dengan diri gue untuk menyesuaikan orang lain. Akhirnya gue akan tired dengan aduh ngapain sih gue cari kayak gini, anak-anak gue lihat kasihan mereka juga kan. Jadi sebenarnya yang berkorban untuk diri sendiri, tapi gue akan melihat ya korbanin juga buat anak. Jadi gue lebih memikirkan anak iya, tapi gue juga harus memikirkan happiness gue juga. Jadi ya udah, kalau misalkan gue misalkan nih sekarang gue udah pasangan ya, gue nggak happy banget, ya udah kita jalanin. Pasti ada suatu saat kita akan happy. Mungkin Ya udah udah gue masuk bertahan aja dalam arti karena gue akan istilahnya gue cari yang lain percuma, akan sama, gue akan menyesuaikan lagi itu. Nobody sih. perfect sih Dan sebenarnya. jangan dibuka semua, nanti biar diundang lagi, Beb. Tapi satu kata yang bisa mendeskripsikan Lee yang bikin lu sampai sekarang cinta dan bertahan sama Lee itu apa? Buat gue nggak ada. Tiba-tiba itu cinta. Jadi gini, lu akan klik dengan satu orang yang lu merasa, gue
sebenarnya sama dia tuh udah enak banget. Sumpah enak banget. Enak loh, Li. Enggak, enak dalam arti gini, kita ini nggak cocok pasti banyak nggak cocok. Berantem banyak. Kalau lu mau cari yang sempurna nggak nggak ada. Tapi mungkin di satu saat lu bakal sadar bahwa ketika lu mau cari yang lebih baik, lu akan nyesuaiin dan nggak akan pernah ketemu orang yang lebih baik. Setiap pandangan lo akan berbeda. Benar. Jadi, gue pikir ya udah, ini mungkin Tuhan udah kasih ke gue ini jodoh yang ada di samping. Memang nggak baik, nggak sempurna, tapi gue harus melangkah harus bersama dia. Apapun yang terjadi, ya udah. Kalau sampai amit-amit dia yang minta divorce, dia yang keluar dari omongan dia. Gitu, misalnya. Ya sudah. Berarti amanat gue sama Tuhan, gue udah melaksanakan yang lo penting, bilang. ya. Berarti bukan gue yang jahat. Sudah sepenuh hati gue jalankan berarti gitu. bukan gue yang salah nih ya, gitu. Emang Li, lu ada rencana mau ceraiin? Nah, Kalau gue boleh tanya nih sama lo kan bilang lo kerja dari pagi apa segala macam sampai malam gitu kan. Lu butuh perhatian di rumah tuh dari Moa. Sekarang misalnya Moa memberikan perhatian itu ke lo. Gue mau tanya, lu tuh uang dari hasil yang lo dapat, maaf ini agak sensitif tapi gue tanya sih, uang dari hasil yang lo dapat apa semuanya lo kasih ke Moa yang pegang untuk kontrol uang di dalam rumah? Terus atau lu spare? Jadi ini yang gue pegang, ini yang buat lo gitu. enggak, 100% Moa. 100% Moa. Jadi semua kebutuhan lo juga Moa yang memenuhi. Semua Moa, aku itu nggak bisa bayar GoPay, M-banking. Nggak bisa bayar Aku GoPay. itu nggak ngerti caranya. M-banking, isi pulsa, nggak bisa semua. Semuanya isi pulsa pun setiap bulan aku izin dia yang ngisiin, aku baru bisa pasang kuota. Dan juga semua uang atas nama dia, rekening atas nama dia, aku semuanya kasih dia. Tanah, rumah, semua dia. Semua sama aku. Semua. Tapi kalau pandangan lo nih, sorry ya, menurut pandangan lo, seharusnya kalau emang sih setiap rumah tangga beda-beda sih ya. Nggak, ini nggak boleh tiru juga, maksudnya ini rumahku Ya, gitu. ya ini rumah tangga lo gitu. Kalau mau ditiru, alhamdulillah, Ya. pasti istrinya pada seneng nih. Istrinya. Ya kan? Tapi beda. Aku meskipun dikasih Oh, dia nggak uang pernah pakai? semua, aku nggak pernah pakai sepeser pun. Dia pakai ketiga barang aku. Aku bilang, kalau lu mau beliin gua, Buat kebutuhan rumah? lu yang ngomong. Kebutuhan rumah pergi bareng dia. Oh, maksudnya kan ngambil aku sendiri. selalu nemenin, mau supermarket, mau kasarannya facialnya anak-anak, muka pun aku yang nemenin. Jadi aku nggak pernah gini, misalkan ini kan buat kebutuhan rumah, gua ambil dari sini. Nggak pernah, sepeser pun nggak pernah. Jadi kalau aku mau belanja, misalkan aku pengen belanja sendiri nih, itu pakai uangku sendiri. Ya belanjanya agak murah sih, tapi yang mau mahal ya ajak aku gitu aja. Iya dong, kan itu yang punya. Kalau misalkan di tanda-tandain, Beb mau, ya mau lah kalau dikasih gitu. Yang gue dengar dari kalian, kalian banyak sharing dari tadi, yang gue dengar tuh kayaknya gue menilai nih, hidup kalian tuh kayaknya enak banget, kayak banyak bercanda dalam rumah tangga, meskipun sebenarnya kenyataannya nggak seperti itu. Mungkin di balik itu kalian punya berantemnya over mungkin kayak gitu atau bagaimana gitu ya, nggak gue bisa bayangkan gitu. Tapi yang gue nilai, kalian tuh sepasang suami istri yang seru kayaknya, saling menutupi kekurangan satu sama lain gitu. Dan boleh nggak sih sebenarnya gue tanya gitu, misalnya apa sih yang ngebikin kalian berdua ini bertahan sampai sekarang, dan apa yang ngebuat hidup kalian tuh jadi lebih berwarna karena adanya satu sama lain? Karena kita nggak pernah berantem. Serius? Sekalipun nggak pernah berantem. Berantem itu apa sih? Apa? Kamu. Jadi, Ini namanya berantem. Kalau berantem tuh Tapi dua belah satunya pihak. diam, satunya marah, itu berantem nggak? Bukan dong. Satu orang ini Ada lagi masalah, memarahi. bukan berantem. Itu yang Ada terjadi. masalah, tapi Dia bukan tidak akan pernah bantah aku, tidak akan tinggikan suaranya selama aku marah. Oh ya? Dan setelah aku marahnya reda, dia baru ngajarin aku. Jadi keluarga kita itu nggak pernah berantem. Cuman aku yang marah, ya. Jadi ya itu sebenarnya lebih karena emosional kan, temperamental. Aku orangnya lebih yang ya udahlah, hari ini ya sudah, kemarin ya udah. Kadang-kadang dia bilang, lu tau nggak salah lu apa? Nggak tahu, karena gue udah lewat gitu. Terus habis gitu kalau misalkan suruh ngebahas, kayak dia bilang nanti dia bakal ngomongin, aku kalau nggak ngebahas hari itu bakal lewat dan lupa, karena aku berpikir ya udah yang kemarin ya udah, ngapain harus dibawa-bawa. Itu mungkin karena aku yang easy going, makanya membuat dia marah-marah aja terus. Kalau aku nggak pernah nantang dia, karena ketika dia ditantang dia akan marah lebih besar. Tapi kadang-kadang aku nggak tahu ya, aku cuma ngomong bahas, loh dia nanya nih, loh kenapa kok bajunya kau pakai yang begini? Loh tadi kan aku pakai ini, aku nanya gitu. Begitu ada ucapan itu aja dia udah nggak suka, makanya aku pikir ya udahlah nggak usah dijawab gitu. Makanya aku orangnya lebih yang kalau tektokan berantem nggak pernah, tapi kalau dia marah, iya. Jadi lu kebanyakan marah? Marah. Tapi marah. Keriput. Tapi saya marah, ya marahnya cuman berapa menit, habis itu
sisa Sebenarnya hidupnya berarti saya marahnya nurutin. Cuma di mulut aja marahnya ya. Oh iya, hati nggak ada. Kalau mulutnya dia pedes banget, marah di mulutnya Sama pedes. kayak Tapi gitu. kalau hatinya sih sebenarnya aku tahu dia nggak kayak gitu, cuman Banyak. ya itu pedes banget. Pedesnya itu loh, pedes banget. Cuma aku tanpa dia, tanpa Nata udah nggak bisa intinya. Bentar ya. Intinya kalian saling melengkapi satu sama lain lah ya. Tapi dari semua yang kalian udah ceritain, kita sharing sama-sama, gue merangkum suatu ini sih. Jadi kenyamanan itu adalah hasil upaya dari ego yang direndahkan gitu. Jadi penurunan ego, saling mengalah, saling menutupi kekurangan masing-masing. Lu saling memenuhi Li punya kekurangan yang itu menjadi kelebihan buat Mo. Yes. Begitupun juga Mo dan sebaliknya begitu. Yang pengen gue tanya nih sekarang, are you happier right now with Li? Yes, I am. Ya? Lo juga Yes. merasa lebih bahagia sekarang? Kok kayak nggak niat gitu, Mbak? Hah? Oh, ini kayak Nah, ini lagi dengerin. Oh, oke. Penuh penghayatan dari perut ke usus ke kepala ya kan. panjang Ya banget. pasti ke aku. Intinya gini, aku happy atau tidak nggak usah jawab. Intinya aku tanpa dia aku nggak mungkin ada di sini, nggak mungkin ada ke depan gitu aja. Guys, your life is so beautiful. Love you, Tiger.